Pernahkah kamu merasa berjalan begitu jauh, namun entah kenapa tidak pernah benar-benar sampai? Pernahkah kamu merindukan cahaya yang dulu kamu miliki, tapi kini redup seolah tertiup angin? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa semua orang tampak melaju, sementara saya tertinggal di sudut yang sama? Kalimat-kalimat seperti itu pernah terlintas dalam kepala saya, dalam kepala kita, dalam kepala siapapun yang mencoba bertahan di tengah hiruk-pikuk hidup yang tak pernah menunggu. Ada hari-hari ketika kita bangun dengan tubuh lengkap, tetapi jiwa terasa berlubang. Ada saat ketika senyuman terasa seperti topeng yang harus kita kenakan, bukan cermin dari hati. Dan di sanalah keresahan itu bersemayam, diam, namun beratnya bisa meruntuhkan dinding-dinding dalam diri. Di tengah perjalanan itu, kita sering lupa bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berlari dan bekerja. Kita adalah lentera yang butuh minyak untuk terus menyala, butuh penjaga agar kaca tak retak. Namun yang lebih sering terjadi, kita terus menyalakan cahaya untuk orang lain, sementara sumbu kita sendiri hampir habis. Kita ingin terbang, tapi sayapnya hilang karena kita tak pernah memperhatikannya. Cerita ini adalah tentang hal itu, tentang lentera yang mencari sayapnya kembali, tentang kamu, saya, kita, tentang sebuah perjalanan kecil yang sunyi, namun bisa mengubah arah hidup. Namanya Stephen. Di mata banyak orang, ia adalah contoh dari seseorang yang baik-baik saja. Ia bangun jam 5 pagi, menyeduh kopi hitam, merapikan kamar, lalu berangkat kerja dengan kemeja bersih dan sepatu yang mengilap. Rekan-rekannya sering berkata, andaikan saya bisa seteratur Stephen, mereka mengira hidupnya rapi, penuh kendali, dan jauh dari kekacauan. Namun mereka tidak pernah melihat sisi yang lain, sisi yang ia sembunyikan di balik kerapihan itu. Stephen memiliki kebiasaan buruk yang perlahan menghancurkannya. Ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia menuntut kesempurnaan dari setiap langkah yang ia ambil, dan ketika ia gagal, ia menghukum dirinya lebih keras daripada dunia manapun. Ia bukan hanya bekerja, ia mengikis dirinya demi standar yang ia ciptakan sendiri. Rumah Stephen berada di ujung sebuah kompleks kecil. Dari luar, tampak terawat. Cat dindingnya masih utuh, pagar besinya tidak berkarat. Namun kalau kamu berjalan ke halaman belakangnya, kamu akan melihat semak-semak yang tumbuh liar, pot-pot bunga yang pecah, dan pohon kecil yang meranggas karena tak pernah disentuh air. Di sana, semuanya seperti simbol dari apa yang terjadi dalam batinnya. Bagian depan tampak baik, bagian belakang hampir runtuh. Setiap malam setelah pulang kerja, Stephen duduk di kursi rotan tua di teras belakang, menatap taman yang tak lagi menjadi taman. Tidak ada nyanyian burung, tidak ada wangi tanah basah. Yang ada hanyalah keheningan yang menusuk, seolah alam pun enggan berbicara padanya. Ia sering memandang ke langit, mencari bintang, tapi lampu-lampu kota membuatnya sulit untuk melihat cahaya kecil itu. Sesekali ia menghela napas dan berkata dalam hati, mungkin begini saja hidupnya. Dan seperti kebanyakan dari kita, ia tidak sadar bahwa setiap hari ia sedang berjalan menuju titik di mana semuanya akan runtuh. Ia hanya tahu caranya bertahan, bukan caranya merasa. Suatu sore, ketika langit mulai mengabu, Stephen pulang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Hari itu tidak ada yang khusus, justru itu yang menyakitkan. Segala hal tampak biasa saja, namun seluruh dirinya terasa runtuh di dalam. Ketika tiba di rumah, ia meletakkan tas kerjanya dengan terlalu keras, hingga bunyinya memecah keheningan. Ia tidak mengerti kenapa hal kecil seperti itu membuat dadanya sesak. Ia berjalan ke halaman belakang, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini hujan turun tiba-tiba. Tetesan air menyapu daun kering, dan angin menggoyang kursi rotan tua itu. Di tengah derasnya hujan,
Stephen melihat pot bunga kecil miliknya yang masih berisi tanaman kering jatuh di terpa angin. Pecah. Tanahnya berceceran. Entah kenapa, pemandangan sesederhana itu membuat lututnya lemas. Ia berjongkok, memunguti pecahan pot yang tak mungkin disatukan lagi, sementara hujan membasahi rambut dan wajahnya. Air hujan bercampur entah dengan apa. Ia sendiri tidak peduli. Saat itulah rasa lelahnya pecah. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan yang sudah mengendap bertahun-tahun. Rasa gagal, rasa tidak cukup, rasa ingin berhenti. Ia menunduk, menggenggam tanah basah, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis tanpa suara. Dalam kepalanya berputar pertanyaan yang terus datang. Untuk apa semua ini? Kenapa saya masih merasa kosong? Ia pulang dalam keadaan kuyup dan menggigil, duduk di lantai ruang tamu dengan pakaian masih meneteskan air. Rumahnya terasa seperti gua dingin, sunyi, hampa, dan tak bersahabat. Ia memandangi tangannya yang gemetar, dan pada momen itu ia sadar bahwa hidup yang ia susun dengan rapi ternyata rapuh sejak awal. Segala rutinitas dan topeng yang ia pakai tidak lagi mampu menahan beban yang menumpuk. Malam itu, Stephen tertidur di lantai, tanpa lampu, tanpa selimut. Hanya ditemani bunyi hujan yang pelan-pelan mereda. Dan itulah titik nadirnya. Bukan badai besar, bukan kerugian besar. Hanya sebuah pot bunga pecah dan seorang lelaki yang akhirnya tidak mampu pura-pura kuat lagi. Keesokan harinya, ketika hujan telah berhenti, Stephen bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya masih pegal, tetapi ada dorongan aneh untuk keluar rumah. Ia berjalan ke taman kecil di dekat kompleks, tempat yang sudah jarang ia kunjungi. Taman itu basah oleh sisa hujan semalam, dan aroma tanah yang segar mengisi udara. Di bangku tua dekat kolam kecil, duduk seorang lelaki tua dengan tongkat kayu dan topi lusuh. Tatapannya tenang, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan dunia. Stephen hampir lewat saja, tetapi lelaki itu tiba-tiba berkata pelan, "Air itu selalu tahu caranya pulang." Stephen berhenti, sedikit bingung. "Maksud Anda?" tanyanya. Lelaki tua itu menunjuk ke kolam, tempat air hujan mengalir pelan dari tanah tinggi menuju permukaan yang lebih rendah. Air tidak memaksa dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak memaksakan arah, tidak menolak lembah, tidak melawan gravitasi. Ia hanya mengikuti bentuk wadahnya, namun tetap utuh sebagai air. Dan pada akhirnya, ia selalu kembali, entah ke sungai, entah ke laut. Stephen menatap permukaan kolam yang tenang. "Saya tidak mengerti," ujarnya jujur. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kamu hidup seperti batu. Kaku, kuat ya, tapi sulit berubah. Batu tidak bisa terbang. Batu hanya bisa diam. Sementara kamu adalah lentera. Dan setiap lentera memiliki sayapnya. Tapi kamu terus menuang cahaya untuk orang lain, hingga apinya padam dan sayapnya patah." "Mengapa sayap?" tanya Stephen. "Karena manusia seharusnya tidak hanya menyala, tapi juga terbang. Terbang menuju tempat yang ia pilih, bukan yang dunia paksa. Sayap itu adalah waktu untuk diri sendiri, keberanian untuk berkata cukup, dan kasih yang kamu berikan pada dirimu sendiri." Ia menatap Stephen dalam-dalam. Lentera bersayap akan menerangi dunia tanpa membakar dirinya sampai habis. Stephen terdiam lama. Kata-kata itu seperti hujan yang menyentuh tanah kering di dalam dirinya. Dalam keheningan itu, lelaki tua itu melanjutkan pelan. "Jika kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus belajar menjadi air. Dan ingat bahwa kamu adalah lentera yang punya sayap.
cahaya tanpa sayap hanya akan mati di tempatnya. Kali ini, Stephen tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk di samping lelaki itu, menatap kolam, sambil membiarkan kata-kata itu menyerap ke dalam hatinya. Sebelum berpisah, lelaki tua itu memberi Stephen sebuah tugas sederhana. Selama 7 hari, lakukan 3 hal, katanya sambil merapikan topinya. Pertama, luangkan 10 menit setiap pagi untuk diam. Bukan bekerja, bukan merencanakan. Hanya diam dan mendengar napasmu sendiri. Kedua, lakukan satu hal kecil yang menyenangkan hatimu. Tidak perlu berguna bagi orang lain, cukup berguna bagi dirimu. Ketiga, sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apa yang saya butuhkan? Dan jawablah jujur, meski jawabannya terdengar remeh. Stephen mengangguk, meski hatinya ragu. Perubahan seringkali terasa konyol di awal, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencoba. Hari pertama terasa canggung. 10 menit diam membuat pikirannya gaduh. Seakan semua kekhawatiran yang selama ini ia tekan berebut keluar. Ia hampir menyerah, tapi entah kenapa ia bertahan. Hal kecil yang ia pilih hari itu adalah membeli roti manis favoritnya. Sesuatu yang sudah lama ia anggap tidak penting. Dan sebelum tidur, ketika ia bertanya pada dirinya, apa yang saya butuhkan? Jawaban yang muncul adalah istirahat. Jadi ia tidur lebih awal. Hari kedua dan ketiga mulai terasa sedikit berbeda. Diam di pagi hari membuatnya mendengar suara burung yang dulu ia lewatkan. Perbuatan kecil yang menyenangkan hatinya berubah-ubah. Kadang menyiram tanaman, kadang membaca halaman buku, kadang hanya merebahkan diri tanpa merasa bersalah. Pada malam hari, jawabannya mulai bervariasi. Butuh air, butuh berbicara dengan seseorang, butuh berhenti mengkritik diri sendiri. Di hari keempat, Stephen menyadari sesuatu. Taman kecil di belakang rumahnya mulai terlihat kurang memprihatinkan. Bukan karena keajaiban, tapi karena ia mulai menyirami 1 atau 2 tanaman setiap sore. Tangan dan hatinya bergerak bersama, pelan tapi nyata. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Ia belum menjadi sosok baru, belum juga menemukan jawabannya. Tapi ada kemenangan-kemenangan kecil, seperti tidak memaksa diri bekerja lembur, atau berani mengatakan mungkin lain waktu ketika diminta bantuan. Dan dalam langkah-langkah kecil itu, Stephen merasakan satu hal yang sudah lama hilang. Ia merasa hidup, bukan sekedar bertahan. 7 hari berlalu, lalu berganti menjadi beberapa minggu. Perubahan itu tidak dramatis, tidak seperti di film. Namun justru karena itulah, perubahan itu bertahan. Taman kecil di belakang rumahnya kini tidak lagi dipenuhi semak liar. Beberapa pot baru berisi tanaman hijau yang segar. Pohon kecil yang dulu meranggas, kini mengeluarkan pucuk daun muda. Kursi rotan tua itu masih sama, tetapi kali ini ia menjadi tempat Stephen duduk dengan hati yang lebih ringan. Wajah Stephen pun berbeda. Ada garis lelah ya, tapi bukan lagi lelah yang membawa putus asa. Kini lelah itu mengandung makna. Ada istirahat setelah usaha, bukan sekedar kehampaan setelah rutinitas. Ia mulai tertawa lebih sering, mulai berbicara dengan lebih jujur, dan yang terpenting, ia mulai memperlakukan dirinya seperti seorang teman, bukan musuh. Yang paling mengejutkan adalah saat ia kembali ke taman kompleks dan melihat lelaki tua itu lagi. Kali ini, Stephen yang mendekat dan menyapa lebih dulu. Mereka tidak membicarakan hal-hal besar. Mereka hanya duduk, memandang air kolam yang bergerak pelan. Tanpa banyak kata, Stephen akhirnya mengerti apa yang dulu lelaki itu katakan tentang air, tentang lentera, tentang sayap. Pada satu sore yang cerah, ketika matahari menyelinap di antara dedaunan, Stephen mendongak ke langit.
Ia tidak tahu apakah ia sudah sembuh atau berhasil. Yang ia tahu hanyalah ini: ia tidak lagi ingin hidup sebagai batu. Ia ingin menjadi air yang pulang ke tempatnya, dan lentera yang memiliki sayap. Dan untuk kamu yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, aku ingin mengatakan sesuatu, bukan sebagai penulis yang bijak, tapi sebagai manusia yang juga sedang belajar. Ingatlah ini: hidup bukan soal membakar diri demi menerangi sekitar. Hidup adalah tentang menjaga api itu tetap menyala sambil belajar terbang. Kamu boleh berhenti sejenak. Kamu boleh membutuhkan waktu. Kamu boleh gagal dan kecewa. Karena lentera bersayap tidak terbang karena sempurna, tetapi karena ia berani merawat dirinya terlebih dahulu. Dan siapa tahu, di tengah perjalanan itu, kamu menemukan sayapmu kembali.